pernah ke Ka'bah, yang pernah ngelihat Ka'bah, ya, yang sebutannya Pak Haji udah pasti ya. Pak Umroh ada nggak Pak Umroh? Nggak ada ya. Iya, cuma ada di Indonesia ya, Pak Haji. Jemaah sekalian, kalau kita lihat Ka'bah, ya, itu batu biasa, ya, yang kemudian ditutup, yang namanya kiswah, ditutup dengan kiswah. Tahu Pak harga kiswah itu berapa? Berapa harga kiswah yang menutup Ka'bah itu? Ya, harganya kurang lebih 60 apa Pak? M. Ya, 60 M. Kalau 60 M ini dikocorkan dananya buat bawa sekalian, buat beli apa Pak? Beli rumah lagi ya. Di sana cuma buat kiswah, nutupin apa? Batu ya. Yang secara kasat mata Ka'bah itu tidak bisa memberikan bimbingan, betul ya? Tidak bisa memberikan hidayah, memberikan arahan, ya. Hanya menjadi syiar, menjadi sya'airullah, syiar-syiar Allah. Kalau kain Ka'bah saja yang mahal hanya untuk menutup sesuatu yang tidak memberikan arahan kepada kita, artinya tidak membimbing kita, tidak seperti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bisa memberikan suatu kekuatan buat umat Islam untuk bersatu, ya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sebelum kita berangkat haji atau umroh atau mungkin setelahnya, itu biasanya kita ziarah dulu ke Madinah, ya. Di Madinah ada apa? Ada apa Pak di Madinah? Ada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nggak ada satupun rukun baik umroh maupun haji mengharuskan ke Madinah, tapi semua kita pasti ke Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia terbaik yang memberikan arahan. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan tadi, jangan mengira bahwa mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Bahkan dalam satu hadis, bal ya yusalluna fi kuburihim, mereka itu masih melakukan ibadah sholat di kuburnya. Tentu kuburnya bukan kuburan yang kita lihat secara kasat mata, tapi di alam barzah. Orang-orang soleh di dalam kenikmatannya mereka meminta ibadah juga. Coba kalau kita ya mas kalian, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah, yang kamu mau saya kabulkan, ya. Kira-kira apa yang kita minta Pak? Kawin lagi. Apa yang kita minta di alam barzah? Kalau Allah memberikan, nih, apa yang kamu mau saya kasih. Ulama-ulama kita, nabi-nabi kita, sholihin, wali-wali kita itu masih beribadah, masih minta mereka untuk ibadah, padahal tinggal nikmatnya saja. Bal fi kuburihim yusallun, mereka ya melakukan ibadah sholat. Sebab itu hari ini 100 hari wafatnya ibunda ya Dasim, kita tawasul kepada para sholihin yang mereka masih melakukan sholat, mereka masih melakukan ibadah padahal tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Kita tawasul kepada mereka untuk mendoakan kita yang masih hidup, ya. Boleh demikian ya. Masyarul muslimin as'adakumullah. Kita sering mendengar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Sering disebutkan di dalam setiap kali kita tahlil. Kenapa demikian? Karena beliau mengarahkan banyak umat Islam ke dalam ya hidayahnya Allah. Banyak yang masuk Islam, ribuan yang masuk Islam. Bahkan orang yang sudah masuk Islam baru merasa keislamannya setelah diarahkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab itu setiap tahlilan kita membaca, karena ya lebih mahal daripada tadi kain kiswah ya yang nempel di dalam batu tadi. Mas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kami tadi bacakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Ayat ini berbicara tentang kadar,
kematian kita. Nahnu qaddarna, kami tentukan, kata Allah, bainakumul mauta, di antara kalian, yaitu kematiannya. Setiap kita itu sudah ditentukan. Sudah ada kargonya, Pak, di atas kepala kita ini. Cuman kita nggak tahu. Jadi kargonya jalan tuh, detiknya berjalan, menitnya berjalan, sampai menuju ke endingnya, ke kematian. Cuman kita nggak tahu. Coba ditampakkan di sini. Ya, setiap di atas kepala kita ini ada kargonya, Pak. Kayak taksi itu kan ada kargonya ya. Menitnya itu berjalan ya. Kapan endingnya itu ada. Qaddarna bainakumul mauta. Kematian itu sudah ditentukan ya. Sesuatu yang pasti, kata ulama, itu dekat. Sesuatu yang pasti dekat. Tapi kalau yang nggak pasti nggak dekat. Apa yang nggak pasti? Yang nggak pasti itu kekayaan, kita nggak tahu ya. Walaupun sudah ditakdirkan, tapi kita juga nggak tahu. Kekayaan, rezeki, jodoh ya. Ya. Kita nggak tahu, tapi kematian itu sudah pasti. Itu yang dekat sama kita, gitu. Jadi kalau kita selalu berdoa, ya Allah panjangkan usia kita, panjangkan umur kita, ya itu tentu harus ditambahin niatnya, panjangkan dalam ketaatan, gitu ya. Karena orang-orang kafir juga minta panjang umur. Dalam salah satu ayatnya mereka meminta dipanjangkan umurnya alfasanah ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan orang kafir itu minta doa kepada Tuhannya, minta dipanjangkan usianya 1000 tahun ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adab, padahal umur yang panjang itu tidak bisa menghilangkan adab Allah kalau dia tidak taat gitu. Contohnya apa? Contohnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya hampir mencapai 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa tuh? 900. Udah bosan sama dunia ya. Nah. Coba sekarang dikasih usia segitu. Ketemu cucunya, ketemu cicitnya, cicit dari cicitnya gitu ya. Nah, jemaah sekalian, usia 1000 tahun Nabi Nuh alaihissalam hanya sekitar 9 orang yang dapat hidayah, kurang lebih. Jadi wama huwa bimuzahzi, tidak menjadi acuan kalau panjang umur itu menjadi taat. Jadi doa kita harus ditambahin tuh, ya Allah panjangkan umur saya dalam ketaatan kepadamu. Ya, karena kata Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berapa menit lagi? Teman sekalian, ya itulah sedikit tausiah tentang kematian, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, yang dekat dengan kita, dan doa kita, ya Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya. Dan kita bertawasul, bertahlil kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengampuni ahli kubur, terutama almarhumah Ibu Dasil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan anak-anaknya menjadi anak-anak saleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم